Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Bersyukur saat ini kita boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau minta pertolongan Tuhan. Karena kekuatan kita hanya kita dapati di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus kekuatan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Dengan kesungguhan hati kita mau naikkan pujian ini bersama-sama. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan
kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu, penyertaan-Mu bagi hidup kami Yesus. Kami agungkan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah, ya Roh Kudus, penuhi setiap kami Tuhan, jamah hati kami datang menjadi yang baru. Mari kita berdoa. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan menyertai ibadah hari ini. Awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap beribadah kepada Tuhan. Engkau sudah mengampuni dosa kekurangan kami. Sehingga kami sukacita. Jujur, tulus, bersukacita, bersorak-sorai bagi Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Memberkati ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Memberkati seluruh rangkaian acara, kesaksian, doa, dan segala sesuatu kami serahkan dalam tangan Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah saat ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kalau Tuhan berserta dengan kita, kalau Tuhan bersama dengan kita, tidak ada satupun musuh yang bisa mengalahkan kita. Haleluya. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya. Pada dirimu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku. Depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah di sisiku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersama.
Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan, kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Haleluya. Kita bersyukur memiliki Allah yang menjadi kekuatan kita. Dia yang menjadi sumber pengharapan di dalam kehidupan kita. Bersama dengan Allah kita sanggup melewati segalanya. Kita terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang kita miliki di bumi dan di surga. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Berkemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena kita tidak bisa menjalani kehidupan ini tanpa pertolongan Tuhan. Tanpa campur tangan Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kita bisa jalan sendiri Tuhan tanpa ku tak dapat
dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangi, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Biarlah sinarmu, biarlah sinarmu menerangi, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Biarlah sinarmu menerangi, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, di mana Tuhan memberkati kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Dan kami boleh menikmati puji-pujian, dan kami boleh menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, urapi kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami, membuat kami menjadi lebih lagi bersama dengan Kau. Mari Roh Kudus bimbing kami. Firman-Mu, ya dan amin, yang mengorek isi hati kami, yang membenarkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Seperti yang kita ketahui bersama, banner kita yang ada dipajang senantiasa untuk mengetahui bahwa sepanjang bulan Januari ini temanya aku menjadikan semua baru, tema besarnya sepanjang bulan Januari seperti yang terpampang di banner yang dipajang di gereja kita. Sepanjang bulan Januari ini, bulan yang baru, di tahun yang baru, aku menjadikan semua baru, tema di bulan ini. Dan subtema di bulan ini, hari ini, pagi ini, Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengatakan menjadikan semua baru. Tentunya Dia juga pasti akan memperlengkapi kita. Memperkelaki kita dengan kekuatan yang baru. Sebagai tema pagi hari ini adalah kekuatan yang baru. Jadi jikalau Tuhan menjadikan semua baru, menjadikan Anda dan saya baru, Dia juga akan memberikan kepada kita kekuatan yang baru. Tuhan itu adalah perancang yang luar biasa. Dia merancang segala sesuatu, rancananya. Dan Dia memberikan rancangannya detail. Secara detail. Apa-apa dan semua sistematis. Dan semua teratur. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kekuatan yang baru yang Dia berikan kepada kita untuk kita mendapatkan sesuatu yang baik dari Tuhan. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Matius 11
ayat 28, tema pagi hari ini yang diberikan kepada saya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan dengan jelas, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus katakan dengan jelas. Tuhan Yesus mengajak kita. Ajakannya, kalimat pengharapan yang kita tunggu. Kalimat pengharapan bagi kita yang dalam letih lesu, yang dalam beban berat. Pengharapannya dia akan memberikan kelegaan. Bapak Ibu Saudara, ini adalah yang kita tunggu-tunggu. Ajakan Tuhan kepada umatnya untuk dapat diberikan kelegaan. Karena Tuhan tahu beban kita. Dia tahu kita berbeban berat. Dia tahu kita letih. Dia tahu kita lesu. Dia ingin memperbaharui kita. Bukan dengan sepintas, tapi dengan total. Dia ingin memperbaharui kita dengan total. Dengan terperinci dan detail. Bapak Ibu Saudara, saat kita lahir baru, sesungguhnya kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru telah datang. Kalau dikatakan aku akan menjadikan semua baru, dia akan memberikan kekuatan yang baru. Supaya Anda dan saya ini yang lahir baru sebagai ciptaan yang baru, Anda dan saya bisa melakukannya dengan semangat yang baru. Dengan paradigma, pola pikir, dan tindakan yang berbeda dari yang lalu. Karena baru. Karena itu Tuhan mengundang kita dengan kasih-Nya yang luar biasa. Kembali dikatakan dalam Matius 11 ayat 28 dengan versi bahasa yang lain Alkitab. Datanglah kepadaku setiap kalian yang telah lelah menanggung kesusahan-kesusahan yang berat. Karena aku akan menolongmu mengatasi setiap kesusahanmu dan kamu akan merasa lega. Bapak Ibu Saudara, ajakan apa lagi yang kita tunggu? Harapan apa lagi yang kita mau? Dia katakan, datanglah kepadaku. Kalian semua yang sudah lelah menanggung kesusahan-kesusahan yang berat. Karena aku akan menolongmu. Aku Tuhan yang akan menolongmu mengatasi kesusahanmu. Dan kamu akan merasakan kelegaan. Yang dikatakan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, setelah kita mendapatkan kelegaan, kita mendapatkan kekuatan yang baru, secara terperinci, secara detail, Dia akan memperlengkapi kita selanjutnya untuk menerima kasih karunia Allah. Agar kita lebih tekun, agar Anda dan saya lebih taat, agar Anda dan saya lebih mencintai, agar Anda dan saya lebih memuji dan melayani Tuhan dengan sungguh. Jangan dengan sungut-sungut. Jangan dengan terpaksa. Jangan dengan berat hati. Gereja ini bulan Januari mengatakan, aku akan menjadikan semua baru. Bulan Februari pampangannya ada di sana. Kasih karunia Allah. Bannernya sudah dibuat, sudah dirancang. Karena hikmat Tuhan
untuk jemaat, untuk mengerti. Untuk jemaat menerima kasih karunia Allah. Untuk kita lebih taat, lebih tekun, lebih mencintai, lebih memuji dan melayani Tuhan. Kita sudah menikmati segala macam kekuatan baru, lahir baru, semua baru. Dikasih-kasih karunia. Jangan kita menjadi seperti malin kundang yang durhaka. Jangan kita menjadi anak Tuhan yang durhaka. Apa sih maksudnya? Setelah Anda dibebaskan, setelah Anda diperbaharui, kita masa bodoh. Kita nggak ingat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan kepada kita kekuatan yang baru. Ada 6 topik yang saya bawakan, kekuatan yang baru pada pagi hari ini. Yang pertama, kekuatan baru Tuhan jelas memberikan kepada kita nyata apa yang Anda rasakan dan saya rasakan dengan benar, di mana hari-hari ini Anda dapat melampaui. Anda dapat melewati segala rintangan. Anda dapat mengangkat beban itu. Itu sebenarnya hanya karena kasih karunia Allah. Kasihnya yang besar kepada kita. Dengar baik-baik, kekuatan yang baru yang Tuhan berikan itu jelas, nyata, dan kita rasakan hingga hari ini. Kita bisa lewati segala sesuatu dengan beban berat sekalipun. Dengan letih lesu Dia angkat kita. Dan itu hanya karena kasih karunia-Nya. Kekuatan baru yang kedua yang Tuhan nyatakan kepada kita adalah ungkapan kasih-Nya. Agar Anda dan saya mengerti, agar kita mengerti bahwa hanya Tuhanlah sumber segalanya. Bukan kepada yang lain. Bukan kepada kekuatan. Bukan kepada koneksitas. Bukan kepada hartamu. Bukan kepada apa yang dapat menopang engkau. Tetapi janjinya. Oleh karena itu kekuatan yang baru yang Dia nyatakan karena ungkapan kasih-Nya kepada kita. Agar Anda dan saya mengerti bahwa Dialah sumber dari segalanya. Kekuatan baru yang ketiga yang diberikan untuk menjadikan Anda dan saya lebih baik, lebih berjaya adalah sebagai pengingat apa yang telah kita nyatakan saat kita berserah, saat kita datang, kita bersimpuh dan kita bersujud, berjanji, berkomitmen kepada Tuhan. Kalau Anda sekarang jaya, dengar baik-baik, ingatlah apa yang kita komitmenkan, apa yang kita janjikan pada waktu kita datang lahir baru. Waktu kita diberikan kekuatan yang baru. Kekuatan baru yang keempat yang diberikan kepada kita. Untuk Anda dan saya menjadi saksinya. Untuk Anda dan saya mengabarkan kabar sukacita, kabar keselamatan. Tentang siapa Kristus, Sang Juru Selamat itu. Anda dan saya diberikan kekuatan baru. Yang tadinya kita mungkin tidak mampu, yang mungkin tadi kita nggak ngerti. Tetapi yang mungkin kita malu-malu. Kita ada satu kekuatan yang baru. Yang membuat kita berani mengatakan siapa Yesus, siapa Kristus, siapa Juru Selamat. Karena kekuatan baru itu adalah Roh Kudus yang ada pada kita. Untuk kita sampaikan. Kekuatan baru yang kelima adalah kekuatan baru yang agar Anda dan saya dapat pengampunan dan mampu mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Yang tadinya kita nggak pernah pikirkan, aduh nggak mungkin dah sampai kapanpun saya nggak bisa ngampuni dia. Dia sudah keterlaluan buat saya. Dia menyakiti saya begitu rupa. Tetapi karena kekuatan baru, Anda dan saya mampu mengampuninya. Dengar baik-baik. Kalau kita bisa mengampuni,
Kalau kita bisa mengasihi, itu karena kekuatan baru yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara, kekuatan baru yang keenam untuk Anda dan saya dapat menjadi murid Kristus yang sungguh, yang melayani dengan hati, dengan rendah hati, bukan sombong, tetapi dengan hati. Melayani dengan hati yang tulus itu rendah hati. Anda dan saya diberikan kekuatan baru untuk menjadi murid Kristus. Sanggup menanggung segala sesuatu. Karena itulah kekuatan yang Tuhan berikan. Bapak, Ibu, Saudara, kekuatan baru, 6 kekuatan baru inilah yang membuat kita sukacita, membuat kita sejahtera, membuat kita berjaya, dan juga membuat kita bisa mengasihi, mengampuni, dan bahkan melayani dengan hati yang sungguh-sungguh. Proses setelah mendapatkan kekuatan baru, itulah yang menjadi topik sorotan kita kelak yang utamanya. Bagaimana Anda dan saya yang telah menerima kekuatan baru itu bersikap? Bagaimana Anda dan saya yang telah menerima kekuatan baru itu melayani dengan hati yang tulus? Semua akan jelas terlihat pada saat Anda diberikan curahan berkat yang luar biasa. Yang berlimpah akan terlihat. Apakah engkau setia? Apakah engkau bisa melayani dengan hati? Atau engkau bersikap berbeda? Semua akan terjelas terlihat. Sikap kita akan nyata terlihat saat berkat-Mu melimpah. Dengar baik-baik, sikap kita akan nyata terlihat pada saat berkat-Mu melimpah. Apakah kita yang memiliki harta itu atau harta itu yang memiliki kita? Inilah yang perlu Anda mengetahui. Anda sebagai pengelola atau Anda dikelola? Anda dikuasai atau Anda menguasainya? Mempunyai harta yang banyak itu baik. Tetapi jika harta itu membuat kita menjauh daripada si pemberi, dengar baik-baik. Harap kita harus segera mengecek hati kita kembali agar jangan nanti kita tertolak. Hanya karena hal tersebut yang sementara kita tertolak oleh yang kekal. Tuhan mengingatkan kita untuk mengumpulkan harta di surga. Oleh karena itu dalam Matius 6 ayat 19-21 dikatakan, di mana hartamu, di situ hatimu. Jika itu terjadi, bahaya. Kalau kita mengumpulkan harta di bumi ini. Hati kita hanya di bumi. Tetapi Tuhan mau di mana hartamu, simpanlah di surga. Supaya hati kita terpaut di surga. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan mengingatkan kita untuk mengumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Karena di mana hartamu, di situ hatimu. Biarlah hati kita tertaut senantiasa untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, yang hatinya dijagai oleh Tuhan akan damai sejahtera. Senantiasa mempunyai kedamaian, mempunyai sejahtera, karena percaya kepada Tuhan, karena tahu Tuhan yang memberikan kekuatan yang baru, karena dia yakin bahwa segala berkat yang melimpah itu datang daripada Tuhan. Semua baik jika kita dapat menjaga hati kita tetap tertuju kepadanya. Dengar baik-baik, semuanya harta, kekuatan itu baik. Jika Anda dan saya dapat menjaga hati kita tetap tertuju kepada Tuhan, si pemberi.
bukan kepada berkat-Nya. Bukan hati kita kepada berkat-Nya terus kita jagain, tapi hati kita tertuju kepada Tuhan. Kalau hati kita tertuju kepada Tuhan, semuanya bisa menjadi lebih baik. Jangan terbelenggu oleh kegagalan yang sedang kita alami. Anda alami saat ini atau saya alami hari ini. Tetapi tujukanlah pandanganmu kepada Tuhan. Maka Ia akan meluruskan jalan kita. Jangan takut dengan masalah. Karena kekuatan yang baru yang Dia berikan, Anda mampu melewatinya. Tapi tujukanlah pandanganmu kepada Tuhan. Maka hatimu dan pandanganmu tertaut kepada Tuhan. Maka Dia akan meluruskan jalan kita. Jangan menyerah. Karena ketekunan itu adalah awal, kunci sukses kita. Jangan menyerah tetapi tetap tekun, tetap taat, tetap jalani. Karena itulah awal kunci sukses kita. Oleh kekuatan yang baru yang Dia berikan kepada kita. Oleh karena itu, libatkan Tuhan dalam segala sesuatu yang sedang kita kerjakan. Walau sekecil apapun, libatkan Dia. Karena Dia suka untuk dilibatkan. Karena Dia akan memberikan kepadamu jalan, memberikan hikmat, memberikan segala sesuatu kepada kita. Sekecil apapun, bawa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat kita direnovasi oleh Tuhan, tubuh jiwa roh kita, badan kita, pikiran kita, dikikislah kerak-kerak, dikikislah karat-karat hati kita. Yang tadinya pikiran kita yang berkarat. Yang sulit untuk menerima segala sesuatu. Teguran, nasihat, ataupun kritikan. Kalau kita direnovasi oleh Tuhan, dikikis di kerak-keraknya. Karatnya, pikiran yang merintangi. Ingatlah, Tuhan akan mendampingi kita sesuai janjinya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mungkin mengira bahwa kesembuhan, kelepasan merupakan hal yang utama. Namun sesungguhnya melakukan kehendak-Nya lah yang utama. Jadi jikalau kita dilepaskan, kita dibebaskan, lakukan kehendak Tuhan. Bukan kita pikirin terus bagaimana saya melepaskan ini, bukan. Tapi Tuhanlah yang utama. Sudahkah kita melakukan kehendak-Nya dengan sukacita, dengan sepenuh hati? Sudahkah kita melayani Tuhan dengan penuh hati sungguh, sukacita, bukan terpaksa? Ingatlah, kekuatan baru yang diberikan kepada kita itu bersama Roh Kudus. Karena itu Roh Kudus yang akan membimbing kita menerima kekuatan baru. Sehingga Tuhan katakan, aku akan menjadikan semuanya baru. Karena kasih karunia-Nya akan dilimpahkan kepada kita kelak. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Havenus Shalom Alaihim. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala berkat Tuhan. Baik pujian, baik penyembahan, baik firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekuatan baru yang Tuhan berikan bagi kami, membuat kami mempunyai pengharapan yang pasti. Membuat kami mampu melakukan segala sesuatu pelayanan kami. Untuk dengan sungguh-sungguh, dengan hati dan pikiran yang tertuju kepada Kristus. Terima kasih Bapa. Urapi dan berkati jemaat-Mu pagi hari ini. Baik yang online maupun secara onsite. Tuhan memberkati. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan, bisa mentransfer ke rekening gereja atau scan QRIS yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.
Namun sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa untuk persembahan yang dipimpin oleh DM Yuliana. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan bagi setiap kami. Pagi hari ini kami rindu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Berkati setiap persembahan syukur kami mau bawa, kami persembahkan kepada Tuhan. Memberkati setiap kami yang memberi dengan sukacita, diberkati 100 kali lipat oleh Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami siap untuk memberi persembahan syukur kami. Haleluya. Amin. Amin. Kita naikkan pujian hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya akan membacakan kelengkapan nota jemaat untuk kita semua. Untuk hari Selasa sampai dengan hari Sabtu, ada doa pagi jam 8 sampai dengan jam 9 pagi diadakan melalui Zoom. Hari Rabu ada Komsel Youth jam 7 malam diadakan di tempat ini. Bagi saudara-saudara yang tidak bisa mengikuti di tempat ini, bisa mengikutinya melalui Zoom. Untuk hari Kamis ada ibadah gerak keluarga jam 7 malam diadakan melalui Zoom. Untuk hari Jumat diimbau kembali atau diingatkan kembali kepada kita semua, setiap hari Jumat kita ada doa puasa, dan hari Jumat juga malam jam 7 ada ibadah doa tim pemuji pemusik diadakan atau dilakukan melalui Zoom. Untuk hari Sabtu ada ibadah praremaja jam 4.30 sore dan jam 6 sore ada ibadah youth diadakan di tempat ini. Bagi saudara-saudara yang tidak bisa mengikuti di tempat ini, bisa mengikutinya melalui IG Live Youth Fluid. Untuk ibadah raya Minggu diadakan jam 9 pagi di tempat ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa mengikutinya di tempat ini, bisa mengikutinya melalui channel YouTube Gubdi Fluid. Ibadah KA jam 9 pagi bisa mengikutinya melalui channel YouTube Gubdi Fluid. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk terima berkat Tuhan. Kita kedangkan tangan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau semua
sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya.